Hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bisnis Praktis. Hari ini kita akan bahas bisnis yang super duper praktis. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu ya teman-teman. Terima kasih. Oke teman-teman, di bisnis praktis kali ini saya benar-benar akan bahas di mana kita memulai bisnis tanpa stok barang. Di sini saya contohkan seperti jualan daster. Kenapa sih saya harus nge-review bisnis tentang jualan daster? Karena seperti teman-teman ketahui, untuk peminat daster ini sangat banyak sekali di kalangan emak-emak. Sekarang nggak hanya emak-emak aja loh yang pakai daster, orang dewasa, anak muda, ABG sampai anak-anak juga hobi pakai daster. Karena apa? Karena ya memang daster adalah pakaian ternyaman untuk kita di rumah. Nah, di sini saya akan bahas bagaimana cara kita jualan daster tanpa stok barang dan tanpa mengeluarkan dana sepeser pun kecuali handphone, oke? Oke, disimak baik-baik video ini, jangan di skip-skip ya videonya biar paham, oke teman-teman? Oke teman-teman, sebelum saya masuk ke tips jualan daster tanpa stok barang, sebelumnya saya harus kasih tahu dulu ke teman-teman apa aja sih hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum kita memulai bisnis ini. Yang pertama adalah niat kita dalam jualan, tujuan kita untuk bisnis itu apa sih, kemudian goal kita dalam berbisnis itu apa sih. Nah, itu yang paling penting ya teman-teman. Walaupun kita bisnis tanpa menggunakan modal, setidaknya modal utama kita adalah niat kita ingin membangun bisnis secara konsisten dan bertumbuh. Nah, itulah nanti saya akan berbagi 3 tips dalam berjualan daster tanpa stok barang. Teman-teman di sini hanya cuma modal HP aja dan modal semangat. Itu aja ya teman-teman ya. Sebelumnya teman-teman jangan di skip dulu video ini, simak dari awal sampai akhir biar paham dan mengerti sehingga bisa menjalankan bisnisnya di rumah. Oke teman-teman ya. Oke, kita lanjut aja. Oke, kita mulai tips yang pertama. Di sini yang pertama adalah teman-teman nge-review toko grosir yang ada di sekitar teman-teman. Misalkan ada toko daster, ada beberapa buah toko di tempat teman-teman. Jadi teman-teman datangi tuh satu persatu toko. Kemudian teman-teman tanya harga grosirnya berapa sehingga teman-teman memiliki margin untuk menjual daster ini. Dan kemudian yang penting adalah teman-teman bisa mengambil keuntungan dari berjualan daster di toko tersebut ya teman-teman ya. Jadi selain nge-review, teman-teman juga cek dan recheck harga, kemudian ambil grosir, kemudian ambil satuan berapa, ambil grosir berapa. Nah, di sanalah teman-teman bisa menentukan harga yang akan teman-teman promosikan atau yang akan teman-teman jual ke medsos ataupun melalui mulut ke mulut atau face to face. Nah, selain itu yang terpenting adalah bagaimana cara teman-teman bisa bekerja sama dengan toko tersebut. Di sini nanti seperti pengalaman saya mereview toko-toko di sekitar rumah saya, kemudian saya ajak kerjasama, kemudian mereka memasukkan kita ke dalam grup mereka, dan di sanalah teman-teman bisa mengambil foto-foto, kemudian teman-teman promosikan di media sosial teman-teman. Nah, di sini saya udah mulai bekerja sama dengan toko grosir yang ada di daerah saya. Kemudian setelah kita sepakat untuk kerjasama, kemudian pemilik toko memasukkan saya ke dalam grup khusus member-member mereka. Nah, di dalam grup ini mereka akan share foto-foto produk apa aja sih yang terbaru, sekaligus apa aja sih yang bisa kita ambil dari foto produk ini. Nah, di sini jelaskan ya, ada videonya, ada gambar-gambarnya yang di-share oleh pemilik toko. Kemudian dari gambar inilah teman-teman bisa mempromosikan jualan teman-teman, bisa melalui HP, melalui media sosial. Nah, inilah yang saya katakan teman-teman berjualan tanpa stok barang di rumah. Jadi teman-teman hanya perlu HP untuk menyimpan foto-foto produk, kemudian men-share produk-produk terbaru yang teman-teman miliki.
Oke, kita masuk ke tips yang kedua, yaitu promosi jualan. Dimana promosi jualan ini merupakan salah satu item terpenting jika kita ingin berbisnis. Kenapa sih? Karena kalau kita nggak promosi, kita nggak bisa menggait calon customer ataupun calon pembeli kita untuk membeli produk kita. Nah, sebelumnya saya bahas tadi tips yang pertama adalah kita mereview toko. Setelah teman-teman mereview toko-toko yang menurut teman-teman cocok dijadikan untuk kerjasama jualan, nah teman-teman bisa mempromosikan produk-produk yang diberikan di grup toko-toko tadi, dan teman-teman bisa mempromosikannya melalui media sosial, status WA, ataupun bisa juga di perkumpulan ibu-ibu ataupun di rumah juga bisa teman-teman promosikan jualan teman-teman dengan harga yang sudah teman-teman cantumkan sesuai dengan yang teman-teman berikan untuk dijual. Oke, tips yang ketiga, tentukan harga. Nah, di sini untuk tentukan harga ini relatif tergantung dari teman-teman sendiri mau nambah harganya berapa. Misalkan teman-teman udah dapat nih harga grosir dari toko A, jadi teman-teman bisa menambahkan harga teman-teman sendiri dan teman-teman mulailah promosi dengan harga teman-teman sendiri. Dari baju-baju yang teman jual itu teman-teman bisa mendapatkan keuntungan dari 5.000 sampai 50.000 rupiah. Misalkan jika teman-teman ingin menambah 5.000 rupiah per item atau per pasang baju, nah jika dijual 10 buah baju teman-teman bisa mendapatkan keuntungan 50.000. Nah jika dalam sebulan teman-teman hitung melakukannya 50.000 kali 30 hari, teman-teman bisa mendapatkan 1.500.000 dari teman-teman jualan baju dasar tanpa modal, tanpa stok barang. Itu teman-teman cuma kerjasama dengan toko-toko grosir yang sudah teman-teman ketahui tadi. Gimana? Gampang kan? Jadi mulai sekarang nggak ada susahnya lagi kalau mau bisnis ini. Bisnis apapun bisa kita jalani asalkan ada niat, ada semangat, kemudian konsisten dalam menjalannya. Insya Allah apapun yang teman lakukan dengan niat yang baik akan mendapatkan hasil yang baik pula. Nah di sini saya berbagi tips jualan tanpa stok barang. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman dan bisa menjadi ladang penghasilan